saya pengen biaya iklan saya 50.000 Mas Didik misalnya ya. Ya, atau biaya iklan saya 1 juta. Ya, 1 juta. Ya, pendapatan saya dari iklan tersebut saya pengen dapat 100 juta misalnya ya. 100 juta. Artinya ROAS saya berarti 100 juta gitu ya teman-teman ya. Bagi 1 juta. Nah, berarti ROAS-nya yaitu 100%. Nah, saya pengen begini, sudah teman-teman bilang aja sama si Google, saya pengen ROAS saya 100%. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana sih sebenarnya strategi bidding di tahun 2024 untuk Google Ads. Nah, seperti apa videonya? Teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai agar teman-teman tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang Google Ads ini. Oke, baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya, silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang Google Ads, SEO, ya, kemudian AdSense, ya, podcast dan lain sebagainya. Ayo dong teman-teman sekalian dukung channel YouTube saya agar terus bisa berbagi ya tentang video-video yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya. Ayo, saya insyaallah lagi ngejar 100.000 subscriber untuk channel YouTube Didik Arwinsyah ya. Baik, teman-teman sekalian ya, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya tentang biddingnya. Mas Didik, sebenarnya bidding itu apa sebenarnya ya? Apa yang harus kami lakukan dan pilihan apa yang harus kami pilih, mana yang benar gitu kan. Nah, baik teman-teman sekalian ya. Jadi untuk bidding ini ya di Google Ads ya, teman-teman nanti bisa pilih aja mau apa ya, mau konversi ya, nilai konversi atau klik ya, atau pangsa tayangan iklan. Pilih dari keempat ini ya teman-teman sekalian ya. Misalnya konversi ya. Ya, konversi itu artinya apa? Konversi itu artinya adalah ya teman-teman ada lagi yang ngeklik di dalam website teman-teman sekalian gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya saya bikin kelas nih ya, kelas didikarwinsyah.com gitu kan, kemudian jago SEO gitu ya. Nah, konversi saya arahnya kemana? Konversi saya itu ya nanti arahnya adalah ya di dalam website tersebut ada, harapan saya ada yang ngeklik lagi ya. Ini kebetulan sinyalnya lagi lambat ya teman-teman ya. Contoh ya, misalnya ini website saya ya, ini website saya gitu kan. Ya, ini ntar kita lihat sudah keluar belum ya, sudah, belum juga. Ini web saya. Nah, web saya itu ada tombol WA misalnya ya. Nah, yang mengarah ke WA, nah ini namanya konversi teman-teman sekalian ya. Konversi saya mengarah ke WA. Nah, berarti berapa yang saya inginkan? Nah, teman-teman, tergantung teman-teman sekalian berapa yang mau teman-teman inginkan. Maksimal berapa tuh? Ya, target CPA-nya berapa? Misalnya saya pengen 10.000 gitu kan. Artinya nanti kalau ada yang ngeklik di dalam website saya ya, maka akan terdata saya berani ngasih 10.000 ya. Nah, teman-teman tuh bisa lihat di situ ya, biaya pertindakan. Ya, biaya pertindakan. Jadi dalam tindakan di dalam website tersebut ya akan kena biaya. Oke, artinya apa? Artinya emang Google itu ya salah satu alasan kita berikan di Google adalah ya kita cari muka juga ada depan Google. Kalau target CPA kita terlalu kecil juga dia tidak mau. Nah, maka cara melihatnya adalah teman-teman nanti bisa cek aja di keyword planner ya. Teman-teman bisa cek aja di keyword planner ya, alat dan setelan keyword planner. Coba teman-teman nanti misalnya volume penelusuran, teman-teman tulis saja di sini misalnya kata kunci targetnya misalnya ya, kita jasa SEO misalnya ya, contoh. Mulai misalnya ya, satu aja lah ya. Kita klik di situ perkiraan teman-teman sekalian. Nanti akan kelihatan di sini berapa sih sebenarnya CPA-nya. Tuh, mahal kan? 360.000. Itu kalau teman-teman mau main konversi. Artinya CPA rata-ratanya 360.000. Nah, berarti teman-teman berani nggak dengan harga segitu ya, konversi CPA-nya 360.000 misalnya ya, karena rata-rata segitu gitu. Itu kalau main konversi ya. Makanya ya Google itu tahu ya mana kata kunci yang menghasilkan keuntungan besar ya, pasti CPA-nya juga besar. Kenapa? Karena tahu itu ikan paus banyak di sana, itu ikan hiu banyak di sana ya, sehingga Google memberikan ini loh rata-rata CPA-nya. Berani nggak kamu gitu kan? Nah, maka teman-teman sekalian, lagi-lagi
Kalau kita lihat tadi di sini CPA-nya 360.000. Nah, teman-teman berani nggak dengan biaya 1,9 juta ya dengan CPA 360.000, konversinya 5 gitu kan. Nah, itu pun belum tentu closing gitu. Ya, kalau closing nah berarti teman-teman 5 lah, anggap jasa SEO 5 kali 15 juta udah apa namanya, sudah untung gitu kan. Maka dia tahu nih ya ini untung. Maka teman-teman nanti Mas, aduh mahal Mas main konversi, ya sudah teman-teman bisa main yang lebih simple lagi, misalnya bawahnya nilai konversi. Teman-teman bisa lihat aja di situ artinya ya. Nilai konversi itu adalah nilai yang Anda kaitkan dengan tindakan yang diambil di situs, aplikasi atau toko Anda. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilai konversinya mau berapa, ROAS-nya. ROAS itu apa Mas Didik? ROAS itu ini ya, pendapatan per biaya iklan. Nah, kira-kira teman-teman sekalian kalau biaya iklannya misalnya nih, saya pengen biaya iklan saya 50.000 Mas Didik misalnya ya. Ya, atau biaya iklan saya 1 juta. Ya, 1 juta. Ya, pendapatan saya dari iklan tersebut saya pengen dapat 100 juta misalnya ya. 100 juta. Artinya ROAS saya berarti 100 juta gitu ya teman-teman ya, bagi 1 juta. Nah, berarti ROAS-nya yaitu 100%. Nah, saya pengen begini, sudah teman-teman bilang aja sama si Google, saya pengen ROAS saya 100% misalnya. Ya, misalnya ya. Jadi sebelum menetapkan target ROAS, tunggu hingga akun menyiapkan tracking ya. Ini nanti di tracking dulu ya. Ini contoh aja teman-teman sekalian. Oke. Nah, artinya ini kalau kita minta 100% menunjukkan kita minta pendapatan kita itu ya dibagi dengan biaya iklan ya, kita pengen keuntungan kita 100%. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah klik ya teman-teman sekalian. Nah, klik ini artinya apa Mas Didik? Nah, klik ini kalau teman-teman pengen mendapatkan traffic yang banyak ya, pengunjung website kita banyak. Nah, mainlah klik. Ya, klik itu lebih murah teman-teman. Nanti bisa cek di sini. Nah, klik itu mainnya di sini tuh. Ya, CPC rata-rata. Ya, ada 3.700. Nah, sehingga kita tergantung berapa nih. Ya, kita batas bid kita berapa gitu kan. Kita berani berapa gitu. Misalnya saya berani 2.000 Mas Didik, saya cuma ada anggaran 2.000. Nah, masalah di sini CPC rata-rata 3.700 teman-teman sekalian. Ya minimal di atasnya lah 5.000 misalnya. Saya berani Mas Didik 5.000 dah. Oke. Ya, saya bilang sama Google, saya berani ya ngiklan dengan CPC maksimum 5.000. Apa itu CPC Mas Didik? Nah, CPC itu adalah cost per klik ya teman-teman sekalian ya. CPC ini adalah cost per klik. Ya. Cost per klik itu maknanya apa? Maknanya adalah, artinya adalah setiap kali ada yang ngeklik ya, ya iklan kita, maka akan kena biaya. Nah, itu namanya CPC teman-teman sekalian. Ya, di Google Ads. Artinya ya 5.000 ini artinya apa? 5.000 ini artinya maksimum. Ya, saya cuma berani segini. Kalau di bawah segini ambillah, saya mau gitu. Tapi kalau di atas ini saya nggak ikutan. Itu maknanya teman-teman sekalian. Ya. Tapi lagi-lagi kalau nanti misalnya di siang hari rame gitu kan, dengan bid CPC maksimum ya, misalnya ada 100.000 atau 20.000 atau 30.000, kita nggak diikut sertakan. Makanya kenapa ada pertanyaan, Mas kenapa iklan saya kok nggak muncul jam 2 siang? Ya kamu ngasih biddingnya kecil, sementara jam 2 siang itu biddingnya lagi rame-ramenya. Ya, Google akan memberikan siapa yang memberikan bidding yang besar, dia akan ditampilkan, itu salah satunya. Ya. Nah, itu makanya Google ya lagi-lagi emang targetnya adalah pengen keuntungan, maka teman-teman berani nggak nih? Nah, kalau mau lihat maksimum bidding, teman-teman bisa cek aja. Nanti ya misalnya kalau ada 2 kata kunci ya, kita akan coba masukkan 2 kata kunci, misalnya ya ada jasa SEO gitu ya, misalnya jasa SEO, kemudian jasa pembuatan website, ya jasa kelola website, ya kemudian apalagi misalnya ya pakar SEO ya misalnya ya teman-teman sekalian ya. Oke, kita lihat misalnya, kita lihat perkiraan teman-teman, nanti bisa lihat bidding ya, dari sini ya, kata kunci tersimpan ya. Kita bisa lihat nih, ini bidding nih, bidding teratas berapa sih yang paling tinggi?
paling tinggi 23.000 nih. Nah, gitu. Artinya dari kata kunci, variasi kata kunci yang kita buat, nah bidding tertinggi itu 23.000 nih. Artinya berani nggak kita 23.000? Begitu teman-teman, ya. Oke, berikutnya. Nah, yang menarik adalah pangsa tayangan iklan ini, teman-teman sekalian. Pangsa tayangan iklan ini, kalau teman-teman pengen awareness ya, pengen iklannya muncul terus ya, tanpa mikir ya kualitas iklan, tanpa mikir apapun itu. Aduh, saya nggak mau mikir Mas Didik, capek saya mikir. Saya pengen pokoknya iklan saya berada di paling atas nih, teratas tuh. Saya pokoknya iklan saya berada paling atas. Saya nggak ngerti cara optimasi. Pokoknya saya pengennya iklan saya muncul paling atas. Kalau bisa 90% tuh. Ya, persentase pangsa tayangan iklan saya 90%. Nah, biddingnya berapa? Ya, lagi-lagi biddingnya berani berapa nih? Ya, 24.000 misalnya. Oke, dari keyword tadi. Nah, gitu teman-teman sekalian. Ya. Sehingga Google pun berani gitu. Maka kalau biddingnya aja 1.000 ya, pinginnya besar ya nggak bisa. Nanti lagi-lagi iklan kita pasti ditangguhkan ya. Nah, kalau saya pengen yang lain Mas Didik, saya pengen pokoknya di mana aja dah. Saya nggak peduli, pokoknya iklan saya muncul di mana aja ya. Pada halaman hasil penelusuran, pokoknya muncul terus, mau pagi, mau siang, mau sore, di mana aja. Mau halaman 1, halaman 2, halaman 3, pokoknya ada terus. Berapa bidding yang berani? 24.000 dah. Nah, gitu. Oke. Nah, lagi-lagi ini masalah anggarannya. Masalah anggaran. Kalau teman-teman misalnya nggak berani ya 2.000 nggak ada masalah. Ya 10.000 nggak ada masalah. Cuma lagi-lagi ini adalah masalah anggaran. Ingat, anggaran semakin kecillah jangkauannya. Itu selalu seperti itu. Mas, saya tuh pengen bagian atas, pokoknya bagian atas mau posisi 1, mau posisi 2, posisi 3, nggak peduli. Pokoknya bagian atas halaman hasil penelusuran. Berapa persen maunya? 90%. Berapa kamu beraninya? Bidding 24.000. Oke. Nah, ini awareness ya teman-teman sekalian ya, awareness. Cuma lagi-lagi ya, ini sering kita lakukan biasanya ya emang boncos ya. Namanya awareness itu biar supaya orang kenal. Ya, kalau teman-teman tahu iklan itu pertama adalah targetnya buat orang kenal ya dengan produk kita. Itu yang pertama kali itu bikin orang kenal dulu. Kalau sudah kenal barulah growing. Kalau sudah growing barulah winning gitu. Ya. Nah, gitu ya teman-teman sekalian ya. Baik, itulah strategi bidding ya untuk iklan, mau bentuknya konversi, nilai konversi, klik, pangsa tayangan iklan. Oke, begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum juga komentar, belum juga bertanya, coba dong bertanya di kolom komentar saya. Ya, nanti saya pin, ya nanti kita akan belajar bersama ya. Atau teman-teman yang mau privat, boleh privat dengan saya. Silakan, nanti ada link WA saya di bawah ini ya. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.